Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kehidupanmu mendatang. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana kondisi dirimu untuk hari esok ya. Aminkan yang terbaik. Dan kalaupun ada yang negatif, dipakai berjaga-jaga supaya itu jangan terjadi. Kita lihat. Oke, ada 2 kartu yang keluar. Oke, di sini ada Seven of Cups, ada The Chariot. Wow, kamu ke depan itu punya banyak pilihan ya. Pilihan-pilihan yang mungkin akan membuatmu lebih bahagia. Wah, kamu fokus untuk masa depanmu ya. Saya lihat di sini banyak orang yang mungkin akan menjauh, bukan, orang ini akan agak sedikit kamu membatasi diri, bukan mereka yang menjauh ya, tetapi kamu yang kayak membatasi diri untuk bergaul dengan mereka karena kamu tahu bahwa mereka tidak sevibrasi atau tidak sejalan dengan pemikiran kamu ya. Ketimbang sedih ya, kamu mengambil keputusan untuk menseleksi siapa yang pantas bersamamu dan siapa yang tidak. Saya lihat kehidupan mendatang untuk dirimu penuh cinta, kebahagiaan ya. Cinta dan kebahagiaan dalam hidupmu ya, dari mana mungkin kemarin-kemarin ada beberapa yang terjatuh, sakit hati ya, terus juga saya lihat mungkin kamunya kecewa, ditipu, diduakan, dicampakkan, diusir, dicaci, dimaki. Nah ini ya, dimana bahkan mungkin punya hutang ya, nggak ada kerjaan ya, dimana semesta menurunkan derajatmu dulu, setelah itu dinaikkan lagi, dimana kamu tersadarkan dulu dan kamu bisa membuka mata siapa yang jahat, siapa yang baik pada saat kamu terjatuh. Dan pada saat kamu terjatuh, kamu akhirnya bisa sadar bahwa oh begini toh rasanya, sakitnya ya. Jadi besok kamu gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itulah pembelajaran. Tetapi memang saya lihat ke depan akan lebih baik, jangan takut. Orang-orang yang kamu bantu dan mereka pada saat kamu terjatuh, mereka menertawakanmu, mereka mencibirmu, ya akhirnya apa? Malu sendiri. Kenapa? Karena mereka berpikir kamu gak bisa bangkit. Dan bahkan mungkin ada yang iri dan ingin menghancurkanmu, tetapi semesta melindungi. Ya, dimana kamu dulu juga suka pamer, dimana dulu kamu juga suka pengakuan, kamu akan lebih menjaga mulutmu, menjaga lisanmu ya, dan pikiranmu, dan tingkah lakumu, karena kamu tahu bahwa pamer itu tidak baik, itu mengundang kejahatan, dimana banyak orang yang datang toksik hanya untuk memanfaatkanmu, ataupun malah mendoakan jelek-jelek, tidak suka, iri, akhirnya jelek-jeleklah doa-doa mereka untukmu.
Nah ini ada beberapa yang akhirnya terbangkit secara spiritual ya, dimana kehidupanmu akan lebih baik dan kamu akan lebih tegas untuk dirimu. Wah ini keren ini ya, dimana kamu akan lebih mencintai diri sendiri. Ada yang mau datang, kamu lihat dulu bibit-bibit bobot. Kamu mau datang ke saya untuk apa? Ya, tidak langsung, oh hai apa kabar, ayo mari-mari, enggak. Kamu kayak oke, iya bagaimana, ya seadanya aja, enggak terlalu over. Supaya dikatakan baik, supaya dikatakan lembut, supaya dikatakan tulus, supaya dikatakan penuh kasih, enggak. Kamu enggak menuntut pengakuan dari orang, ya. Karena kamu tahu bahwa dirimu yang berhak untuk bisa dicintai. Ya, kalau tidak ada yang dicintai orang lain, ya kamu yang akan mencintai dirimu. Bukan menuntut dirinya kamu baik ke orang lain, ujung-ujungnya kamu menuntut dia untuk baik kepadamu. Tetapi ekspektasinya pada saat mereka tidak membahagiakanmu, kamu kecewa. Jadi kamu sadar bahwa bukan tugas mereka membahagiakanmu, tapi tugasmu membahagiakan diri sendiri. Nah ini, karena kamu sudah naik level ke depannya, saya lihat ya, orang-orang itu akan lebih peka dan lebih menghormati. Ya, kamu lebih dicintai, dihormati, disayangi, ya. Padahal kamu kemarin itu pada saat dengan mereka, kamu dia pandang enteng gitu. Tapi pada saat kamu menarik diri, malah mereka datang, wah nggak rame kalau nggak ada lo gitu. Akhirnya mereka sadar bahwa batasan yang kamu berikan saat ini adalah kerinduan mereka, di mana mereka merindukan dirimu yang dulu. Tetapi kamu bukan seperti yang dulu lagi. Ini ada yang mau minta maaf, tetapi kamu sudah, oke, aku menerima maafmu gitu. Tetapi saya tidak mengizinkan kamu masuk lagi dalam hidupku. Walaupun mungkin dia sekarang sudah mau tulus gitu. Dia udah mau bertobat, tapi kamu merasa bahwa udah, itu urusanmu dulu ya. Ibaratkan nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan lagi ya, karena mungkin berulang-ulang saya kasih kamu kesempatan, ujung-ujungnya gitu lagi. Ataupun mungkin energi negatif kamu datang masuk dalam hidupmu karena kamu mengingat-ingat masa lalu. Ya, di mana ada rasa kecewa, sakit hati, marah ya, atas ulahnya di masa lalu. Dibandingkan energi itu muncul lagi dan akhirnya mempengaruhi dirimu dari kondisi yang baik menjadi kondisi buruk, lebih baik orang-orang yang tidak membuatmu bahagia. Walaupun dia mau berubah. Ya, jadi saya lihat circle-mu akan menipis, tetapi tipis itu adalah tipis yang berkualitas, di mana orang-orang yang kamu koneksikan itu adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang memang betul-betul kamu tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang penyayang, orang-orang yang betul-betul mengerti akan dirimu. Ya, tuh akhirnya mereka menyesal. Pada saat kamu sudah jaya, kamu diangkat derajatnya oleh semesta, akhirnya mereka menyesal. Karena apa? Karena kamu sudah lebih banyak duit, lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, hidupmu lebih baik daripada mereka. Hutangmu berangsur-angsur lunas, bahkan kamu mempunyai impian-impian yang akhirnya terwujud. Contohnya kamu mau liburan, ya. Contohnya kamu ingin usaha. Contohnya kamu mau beli mobil, beli motor, rumah impian, akhirnya step by step terwujud. Ataupun kamu kalau seandainya kamu single parent, kamu usahamu bagus, karirmu bagus, ya. Yang mana dulu karirmu jatuh karena mereka-mereka yang toksik, tidak mau tersaingi, kamu akhirnya resign atau kamu keluar ya, atau kamu berwirausaha. Akhirnya apa? Kamu sebagai single parent ataupun orang yang berwirausaha akhirnya bisa sukses. Kalau kamu single parent, kamu bisa mengurus anak-anakmu tanpa dia menafkahi juga. Tapi kamu mampu menyekolahkan sampai mereka lulus. Mereka sehat, anak-anak ya, anak-anak sehat, keluarga sehat, bahagia. Sedangkan dia compang-camping, cari uang susah, sakit-sakitan pula, ribut dengan keluarganya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, di mana orang-orang yang menzolimimu akhirnya jauh lebih terpuruk dari dirimu. Entah dari sisi keuangan ataupun dari sisi kesehatan. Karena apa? Penyesalan dalam dirinya, yang mana dia melihat kamu sudah jauh lebih baik tanpanya. Dan itu merupakan pembalasan yang elegan dari dirimu tanpa menyakiti siapapun. Ya, pembalasan yang elegan itu adalah di mana kamu sukses, dan ini yang akan semesta berikan kepadamu. Jadi jangan kamu takut. Ya, pada saat kamu terjatuh dan kamu bertobat, kamu berubah, kamu tahu polanya, dan kamu lebih mencintai diri sendiri, semesta mengangkat derajatmu. Ya.
Akhirnya apa? Dirimu dirindukan. Orang-orang yang malah mungkin kemarin mencibirmu, tidak nyaman padamu ya, akhirnya ingin dekat-dekat dengan kamu. Dan bahkan hadirmu tuh dirindukan. Kamu nggak pelit. Ya pelit nih artinya bukan karena mereka minta, tapi karena memang kamu mau memberi, kamu mau memberikan, kasih gitu ya. Bukan karena mereka minta-minta. Kalau ada yang minta-minta kamu cut. Karena itu yang salah satu energi negatif yang mana kamu tidak mau seperti begitu. Terkoneksi dengan orang mental miskin, terkoneksi dengan mental orang pengemis. Jadi kamu berfokus pada orang-orang yang memang betul-betul up. Ya. Dimana dia mau berusaha, terus orang pekerja keras, ambisius ya. Ya ambisi tapi nggak terlalu kayak macam ya pokoknya pekerja keras tapi nggak terlalu ya ambisi tapi kayak macam berserah gitu ya. Kayak oke, saya tetap berusaha, pasti bisa. Tetapi ya semua dikembalikan ke jalur langit lagi. Ya, bahkan kamu akan banyak di rumah. Banyak berkumpul dengan keluarga. Karena kamu tahu bahwa waktu itu tidak akan terulang. Ya, tidak seperti orang-orang di sana akhirnya dulu kemarin mereka merasa bahwa wah, dia udah hancur ya, seolah-olah kamu udah hancur. Ya dia udah hancur ya, bagus, saya senang ya, nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada itu ya. Tetapi sekarang kehidupan yang kamu mau, kehidupan yang ada pada dirimu malah mereka mau. Wah sekarang dia sukses, bisnisnya bagus, kerja di rumah aja dapat duit. Ini ada ya, macam contoh konten kreator, affiliate, atau jualan online ya. Ataupun mungkin kerja juga di kantoran ya, tetapi posisimu lebih nyaman, lebih happy, ada jabatan ya, tetapi ini energinya paling tinggi adalah kerja di rumah aja tapi tidak menghasilkan duit, terus jadi bos atas diri sendiri, kemana-mana bisa, pergi liburan bisa ya, sedangkan dirinya pergi pagi pulang malam, dapat apes, dapat capek, dapat sakit-sakitan, gaji tipis. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang mana, wah kamu nih banyak duit ya, di rumah aja enjoy, bisa urus rumah, halaman, orang rumah, bisa urus anak, urus diri juga, wah keren. Yang mana dulu mungkin dia bilang ya, wah jualan online malu-maluin ya. Ataupun kamu berkebun ya, wah ngapain tuh sarjana berkebun ya. Tapi ujung-ujungnya tanamanmu subur, kamu bisa berpenghasilan, kamu mendapatkan makanan gratis ya kan dari alam. Kamu tinggal petik, subur, segar ya, hasilnya bisa kamu jual dan akhirnya mereka ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan bercocok tanam karena lihat dari hasilmu. Ataupun ikut-ikutan jualan online karena lihat dari hasilmu. Dimana dulu ke mereka mencibirmu, seolah-olah udah kere, udah ya gitu. Nah, jadi kamu menjadi mercusuar untuk mereka, ya. Kamu diam aja, tapi akhirnya mereka melihat seperti mercusuar kan? Kita enggak tapi wah itu ada terang itu di sana. Tuh, ya. Jadi kamu jangan takut, ya. Kehidupanmu akan lebih baik. Kamu akan lebih bahagia. Kamu akan dihormati. Dan yang paling utama adalah kehadiranmu dirindukan. Karena mereka tahu bahwa kamu sosok yang tulus. Tetapi kamu akhirnya memberikan batasan kepada mereka. Di mana kamu bukan orang yang dulu. Karena kamu sekarang sudah menjadi pribadi yang baru. Di mana kamu lebih mencintai dirimu. Ya. Dan ya itu. Karena kamu memberikan batasan, akhirnya orang-orang betul-betul menghargaimu, menghormatimu. Di mana kamu akhirnya penuh dengan rasa cinta. Karena kamu memberikan cinta kepada mereka, mereka pun sama. Akhirnya memberikan cinta kepadamu. Dan akhirnya orang-orang yang jahat kena tulahnya, kena karmanya. Dan akhirnya mereka pun tersadarkan. Tapi bukan dari dirimu, tapi lewat jalur langit. Tuhan dan semesta yang memberikan teguran kepadanya. Akhirnya mereka sadar, di mana melihat kamu sudah berkilau, sudah bersinar, sedangkan mereka redup. Ya. Di mana kamu dipenuhi cinta kasih dan kebahagiaan dalam hidupmu. Wah, keren nih ya. Jadi itu yang saya lihat untuk perjalanan hidupku ke depan ya. Penuh cinta dan kebahagiaan. Jadi jangan takut, hari ini mungkin kamu terjatuh, ingat itu pembelajaran. Bukan semesta pilih kasih, bukan semesta jahat, tidak. Tetapi selama kamu belum sadar, polanya akan berulang. Sampai kamu sadar baru polanya bisa berganti. Jadi jangan menyalahkan si A, si B, si C, si D pada apa yang terjadi pada dirimu. Tetapi lihatlah dari dalam dirimu, apa yang harus saya rubah supaya hasilnya berbeda. Oh, hasil ini salah, makanya saya dapat begini. Berarti caranya saya harus rubah. Nah itu, ya. Selama kamu tidak belajar dari hidupmu, hidup ini kan pembelajaran. Selama kamu tidak belajar dan tidak sadar akan pola hidupmu, yang kamu anggap itu benar padahal salah, ya hidupmu begitu-begitu aja, bahkan tidak berubah. Makanya berfokuslah pada kata hati.
Apa yang ingin kamu lakukan untuk perubahan hidupmu. Bukan penyesalan marah-marah, tetapi lebih fokus pada solusi. Nah itu solusinya dapat dari mana? Dari hati. Hati dapat, bisa terdengar suara hati, suara semesta. Dari hati bagaimana Kak Ica? Ya dari sisi ketenangan. Kamu harus tenang dulu. Kalau kamu gerasa gerusa nggak bisa dengar suara hati tuh. Malah dapat iblis. Ya pusing, stres. Ya, jadi kalau kamu sekarang kondisinya bahagia di dunia ini, berarti kamu sudah menciptakan surga di bumi ini. Tetapi kalau kamu pusing, stres, mumet, ya itu berarti kamu terkoneksi dengan iblis atau neraka. Ya kan, dapat apes. Apes itu neraka versi dunia. Ya, jadi ya itu polanya harus dirubah supaya hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Nah ini kondisi pada saat kamu sudah berubah, inilah yang kamu akan dapatkan. Dipenuhi cinta kasih, kebahagiaan dan kelimpahan. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate. Dan untuk mereka-mereka yang akhirnya bahagia melihatmu bahagia, ya, dimana akhirnya sadar akan tulusmu, sadar akan energimu, dan lebih menghormatimu, ya, dimana koneksi mereka dari inisial dan zodiak. Ini pun ada dari orang-orang yang akhirnya sadar, ya, dan mau minta maaf kepadamu, ya, dari koneksi inisial dan zodiaknya. Ini campur aja, ya, kamu bisa menyesuaikan sesuai readingan tadi. Ada yang mau minta maaf, ada yang menyesal, ada yang ikut bahagia, ada yang ikut cara kamu kerja, ya, dan ada yang merindukan, ya. Nah ini dari inisial dan zodiaknya. Kita lihat untuk inisial dulu. Dimana untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf G, ada huruf W, ada huruf D, ada huruf L, X, O, Y, R, U, V, I, Q, E, M, K, A, T, dan S. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, ya, kalaupun mungkin di inisial tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada Capricorn, Aries, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Pisces, dan Sagittarius. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana cinta dan kebahagiaan untukmu di hari esok, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.